Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Apa kabarnya? Baik, kita kembali lagi di mata kuliah Manajemen Industri Hasil Perikanan, pertemuan ke-12. Nah, terkait pertemuan kemarin kita kan sudah membahas terkait finansial pemasaran perusahaan. Nah, sebenarnya kita masih ada satu pertemuan lagi terkait finansial pemasaran. Nanti akan kita jadwalkan ulang ya terkait pertemuan itu. Nah, untuk yang pertemuan kali ini kita membahas materi baru terkait sistem manajemen rantai pasok. Nah, atau yang sering kita dengar dengan kata supply chain. Nah, nanti juga akan ada kita pelajari tentang value chain management. Oke, kita langsung mulai saja. Apa itu rantai pasok atau konsep rantai pasok? Rantai pasok itu berhubungan dengan departemen logistik dalam sebuah perusahaan. Nah, jadi yang hubungannya terkait logistik, barang atau masuk dan keluarnya barang di suatu perusahaan itu yang dimaksud dengan rantai pasok. Nah, manajemen rantai pasok atau supply chain management adalah manajemen keseluruhan proses produksi dari kegiatan pengadaan bahan baku, pengolahan, distribusi, pemasaran hingga produk sampai ke tangan konsumen. Nah, jadi kalau kita sebut dengan manajemen rantai pasoknya itu keseluruhan proses produksinya dari mulai penerimaan bahan baku atau pengadaan, kemudian pengolahannya, produksinya, distribusinya sampai ke pemasaran ke tangan konsumennya, produk kita itu sampai ke sana. Nah, itu semua merupakan supply chain management. Jadi itu yang harus kita pelajari terkait manajemennya. Nah, untuk supply chain management atau SCM ini definisinya dapat kita sebutkan juga dengan serangkaian pendekatan yang diterapkan untuk mengintegrasikan pemasok, pengusaha, pedagang, dan konsumen. Nah, jadi selain tadi kita sebut dengan manajemen dari mulai penerimaan bahan baku sampai ke pengiriman atau pemasaran ke tangan konsumen, ini SCM ini juga mampu melakukan fungsi manfaat dengan cara mengintegrasikan antara distributor sampai ke konsumen. Semuanya saling terintegrasi. Jadi ini salah satu fungsi atau tujuan dari supply chain management. Nah, selain itu SCM ini bertujuan untuk membuat seluruh sistem itu menjadi efisien dan efektif dan meminimalisir biaya transport. Ini yang paling penting. Jadi biaya transportasinya itu menjadi tertekan. Kemudian distribusi menjadi lancar bahan bakunya sampai ke proses serta barang jadinya itu dikirim ke konsumen itu menjadi lancar prosesnya. Nah, ini tujuan dari SCM. Jadi sangat vital ya dalam perusahaan untuk membangun sistem logistik atau keseluruhan proses produksi itu menjadi lancar dari mulai awal sampai akhir. Nah, kemudian hubungan organisasi dalam rantai pasok. Jadi ada organisasinya di dalam rantai pasok atau supply chain ini. Yang pertama itu ada supplier, rantai pertamanya. Kemudian rantai kedua itu antara supplier kemudian perusahaan atau manufaktur. Jadi antara supplier dan manufaktur. Kemudian rantai tiga supplier, manufaktur, dan distributor. Dan yang keempat itu supplier, manufaktur, distributor, dan retail ya. Dan yang kelima itu supplier, manufaktur, distributor, retail sampai ke konsumen atau pelanggan. Nah, jadi ada 5 rantai yang terkait hubungan organisasinya dalam supply chain ini. Dari mulai supplier, manufaktur, distributor, retail atau warung-warung kecil sampai ke konsumen. Ini merupakan urutan dari rantai pasok ini. Kemudian hubungan organisasi dalam rantai pasok yang tadi, jadi dari mulai supplier itu
atau penyedia bahan baku ya sampai ke perusahaan untuk diolah, kemudian diberikan hasil akhirnya itu ke distributor, kemudian ke retailer sampai ke pelanggan. Nah, dari distributor itu bisa langsung ke pelanggan tanpa melalui warung-warung, ataupun dari supplier itu bisa masuk ke retailer. Jadi bahan bakunya itu bisa dijual ke produk warung-warung untuk diolah di masing-masing konsumen. Bisa urutannya. Nah, kemudian hubungan organisasi dalam rantai pasok. Jadi suppliernya merupakan penyedia bahan pertama. Mata rantai penyaluran barang dimulai dari sini. Nah, jadi suppliernya yang paling pertama. Jadi penyedia bahan bakunya itu supplier, itu yang dimaksud dengan supplier. Kemudian manufakturnya merupakan pengolah atau produksi komoditas produk akhirnya, dan sehingga nanti produk tersebut memberikan nilai tambah dan untuk komoditas tersebut. Misal dari udang kan bahan baku utamanya diambil dari supplier, kemudian diolah di manufaktur menjadi udang beku atau frozen shrimp. Nah, itu salah satu contoh dari manufaktur yang mengolah udang atau dari udang dari supplier. Kemudian distributor itu penyedia atau penyalur barang dari manufaktur atau dari supplier. Nah, jadi yang menyalurkan barang itu distributor. Nah, kadang-kadang sering kan yang sering kita dengar perusahaan tersebut hanya mendistribusikan barang-barangnya, sedangkan produsen itu bukan distributor tersebut. Nah, jadi distributornya hanya menyalurkan saja dari produsen yang membuat produk tersebut. Kemudian retailer adalah pedagang yang menjajakan produknya dengan cara diecer, biasanya warung-warung pengecer. Kemudian konsumen atau pelanggan yang membeli dan menggunakan barang tersebut melewati sistem rantai pasok. Nah, mata rantai ini berakhir di sini. Jadi setelah sampai di konsumen itu sudah akhir selesai. Kemudian kunci sukses dari supply chain management ini yang pertama ada trust building. Jadi menjalin kepercayaan antara satu sama lain, antara supplier, antara manufaktur, kemudian distributor, retailer, sampai ke pelanggan itu harus dibangun kepercayaan sehingga manajemen rantai pasoknya itu berjalan dengan lancar. Nah, kemudian adanya koordinasi dan kerjasama. Tanpa adanya dua hal ini tentu SCM tidak akan berjalan ya. Jadi perlu berkoordinasi satu sama lain dan saling kerjasama. Kemudian kemudahan akses pembiayaan. Nah, jadi ketika SCM ini berjalan, maka pembiayaan itu jadi mudah, antara pembiayaan dari manufaktur ke supplier ataupun dari distributor ke manufaktur itu dapat dipermudah. Kemudian adanya dukungan pemerintah, tentu dengan peraturan-peraturan, regulasi-regulasi yang mendukung terkait jalannya proses manajemen rantai pasok ini. Ini perlu dibarengi dengan ketiga hal tersebut: trust building, koordinasi dan kerjasama, kemudian kemudahan akses pembiayaannya. Kemudian di sini ada SCORE atau Supply Chain Operation Reference. SCORE ini adalah suatu model referensi proses yang dikembangkan oleh Dewan Rantai Pasok atau Supply Chain Council sebagai alat diagnosa SCM. Nah, jadi ada sistem rantai pasok ini ada dewannya ya, ada yang mengaturnya. Nah, itu biasanya disebut dengan Supply Chain Council. Ini alat untuk mendiagnosa SCM. Kemudian tiga pilar utama dari SCORE itu, yang pertama ada pemodelan proses, pengukuran performa atau kinerja rantai pasok, dan penerapan best practice atau praktek terbaik. Ini penilaian utama dalam Dewan Supply Chain tadi untuk mengukur sistem manajemen rantai pasoknya. Ini yang dinilai. Jadi prakteknya, kemudian
kinerjanya, dan juga pemodelan prosesnya. Sehingga dapat dikatakan kalau manajemen rantai pasok di perusahaan tersebut berjalan lancar, seperti halnya yang diterapkan oleh SCORE. Kemudian tadi kan ada pemodelan proses. Nah, itu apa tuh pemodelan proses? Nah, proses plan atau proses perencanaan semua kegiatan rantai pasok yang terdapat pada suatu perusahaan. Jadi ada planning ya sebelum dilakukan proses manajemen rantai pasok. Adanya perencanaan di sini. Kemudian ada proses source. Source ini adalah proses yang berkaitan dengan keperluan pengadaan bahan baku dan pelaksanaan outsourcingnya. Nah, ini ada proses source. Setelah dilakukan planning, kemudian ada proses source. Kemudian ada proses make, proses yang berkaitan dengan proses produksi. Nah, jadi produksinya seperti apa? Itu perlu dilakukan pemodelan prosesnya. Kemudian deliver atau proses terkait pengiriman atau distribusi produknya ke perusahaan ke konsumen itu seperti apa, itu perlu diatur. Proses returnnya terkait dengan pengembalian produk rejectnya dari perusahaan ke konsumen. Kemudian proses enable, proses ini merupakan proses yang mendukung pelaksanaan proses plan, source, make, deliver, dan return. Jadi perlu adanya dilakukan pemodelan terlebih dahulu sebelum melakukan proses supply chain, gitu ya, dari mulai supplier sampai ke konsumen. Nah, kemudian bagaimana kita mengukur performansi rantai pasok? Nah, di sini ada beberapa atribut dalam proses penilaiannya atau pengukurannya. Pertama itu reliabilitas rantai pasok. Ini definisinya itu performa rantai pasok perusahaan dalam memenuhi pesanan pembeli dengan produk, jumlah, waktu, kemasan, kondisi, dan dokumentasi yang tepat, sehingga mampu memberikan kepercayaan pada pembeli bahwa pesanannya akan dapat terpenuhi dengan baik. Ini metrik level 1, pemenuhan pesanannya itu sempurna. Nah, kemudian ada responsivitas rantai pasok, waktu, kecepatan dalam rantai pasok perusahaan dalam memenuhi pesanan konsumen. Jadi responsif seberapa responsif rantai pasok tersebut dalam memenuhi pesanan konsumen. Metrik level 1-nya itu siklus pemenuhan pesanannya apakah selalu terpenuhi dalam memenuhi pesanan konsumen. Kemudian ada fleksibilitas rantai pasok. Jadi fleksibel atau keuletan rantai pasok perusahaan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dalam memelihara keuntungan kompetitif rantai pasok. Nah, jadi harus dalam menjalankan rantai pasok ini di dalam satu perusahaan itu harus tetap beradaptasi dengan lingkungan. Jadi karena kan tentu di dalam khususnya di lokal ya di Indonesia itu kan pasar itu selalu berubah, selalu mengalami perubahan. Nah, bagaimana perusahaan tersebut bisa adapt atau bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada. Seperti contohnya misal terkait penurunan mata uang. Nah, itu kan perlu adanya fleksibilitas dari perusahaan sehingga perusahaan tidak mengalami kolaps. Perlu adanya ide-ide yang mendukung dalam proses rantai pasok itu sendiri. Nah, kemudian pengukuran lainnya untuk manajemen rantai pasok itu ada biaya rantai pasok. Terkait ini biaya dengan pelaksanaan rantai pasok seperti apa. Kemudian manajemen aset rantai pasoknya, perlu adanya pengukuran suatu efektivitas perusahaan dalam manajemen asetnya sehingga mendukung terpenuhinya kepuasan konsumen. Nah, dari penilaian atau pengukuran tadi ini untuk proses penilaian dewan rantai pasok tadi dalam mengukur performansi atau kegiatan rantai pasok di perusahaan tersebut, apakah berjalan lancar atau berjalan kurang lancar. Nah, sehingga dapat menjadi penilaian yang baik untuk perusahaan tersebut. Nah,
Kemudian penerapan best practice atau praktik best practice ini didasarkan pada permasalahan yang terjadi untuk yang diterapkan setelah mengukur performansi suatu rantai pasok. Nah, jadi setelah dilakukan pengukuran performansi rantai pasok tadi, perlu adanya penilaian atau evaluasi terkait praktek-praktek terbaik apa saja yang perlu kita selesaikan permasalahannya. Seperti itu. Kemudian transport fundamentals. Nah, di sini ada dasar-dasar dari transport sendiri. Jadi dalam mendeliver suatu produk, ini ada inventory strategi, kemudian ada transport strategi. Nah, strategi kita dalam menentukan inventory itu ada forecasting. Jadi kita dapat meramal suatu produk tersebut, apakah produk tersebut bisa berjalan di pasar secara efektif, terjual. Kemudian dasar-dasar penyimpanan, storage fundamentals, inventory decision, dan purchasing dan supply scheduling decision dan storage decisions. Kemudian transport strateginya, ini ada transport fundamentals dan transport decision. Nah, ini kemudian ada location strategi ya, tambahan satu lagi. Ini ada location decisions dan the network planning process. Nah, ini semua ketiga strategi ini mampu mempengaruhi customer service goals, yaitu produknya terkait pelayanan pengirimannya atau logistik service dan sistem informasinya. Nah, ini ketiga strategi ini yang menentukan customer service goals-nya atau tujuan pelayanan pelanggannya itu seperti apa, yang perlu kita lakukan strategi-strateginya. Kemudian peranan sistem informasi, peranan sistem transportasi maksud saya. Nah, ini peranannya itu ada 3. Dia dapat meningkatkan daya saing, competitiveness, kemudian menurunkan biaya produksi, economies of scale, dan menurunkan harga. Jadi bisa mampu menurunkan harga juga kalau bisa kita menekan biaya transportasi dari produk kita. Maka perlu adanya strategi-strategi tadi agar kita bisa menekan biaya produksi, kemudian dapat menurunkan harga. Ini tentunya nanti akan meningkatkan daya saing produk kita di pasaran. Kemudian pemilihan moda pelayanannya. Nah, biasanya dalam melakukan transportasi itu kita biasa menggunakan moda-moda ini, ada moda air, moda rel, truk, udara, dan pipa. Nah, ini bagaimana kita bisa memilih moda-moda tersebut sesuai dengan produk akhir kita. Dan karakteristik pilihan moda, ada harga, waktu transit, dan kehilangan dan kerusakan. Ya, contohnya ikan ya, produk-produk ikan yang segar itu kan terkait dengan kehilangan dan kerusakan produk kita, maka perlu adanya proses pelayanan pengiriman yang cepat untuk produk-produk ikan ini, karena proses produk ikan kan perishable ya, mudah mengalami kerusakan. Nah, itu kita perlu memilih moda-moda mana yang memiliki kecepatan dalam proses pelayanan pengirimannya ini. Nah, kemudian juga moda ini berkaitan dengan harganya, harga produk kita. Kalau misalnya kita mengirim melalui pesawat, tentu kan melalui udara ya maksudnya, itu kan mengalami peningkatan biaya transportasi, sehingga itu akan meningkatkan juga harga produksinya kan. Nah, makanya pemilihan moda ini perlu diperhatikan, terkait juga dengan waktunya, waktu transitnya. Kemudian apakah ketika waktunya sepersekian hari misalnya, apakah dapat mengalami kerusakan produknya tersebut. Kemudian layanan transportasi tunggal, truk, air, rel, udara, dan pipa. Nah, untuk truk ini biasanya produk-produk semi finish dan finish. Untuk yang air nih terbatas karena ketersediaan aliran, jadi dia hanya menggunakan proses aliran air ya.
Kemudian rel ini contohnya ada batu bara, kayu, bahan kimia yang sudah diatur dalam stasiun-stasiunnya. Kemudian ada udara, ini dia memiliki keunggulan kecepatan, namun biayanya tentu tinggi ya. Kemudian pipa ini yang hanya sangat terbatas, ini contohnya pada minyak bumi. Nah kemudian keterbatasan sarana transportasi laut di Indonesia ini pada contoh-contohnya pada muatan angkatan laut luar negeri 2003 ini 96%. Ini ada contoh-contoh lainnya pada angkatan laut domestik juga sama, jadi hanya terbatas. Oke, itu saja terkait pertemuan kita kali ini terkait supply chain manajemen. Nah, silakan dipelajari kembali untuk presensi ya. Jadi untuk presensi silakan nanti mengisi di komentar di YouTube ini nama dan NIM-nya. Jadi nanti saya bisa melihat siapa yang sudah menonton dan siapa yang tidak menonton. Itu untuk terkait presensi. Nanti akan saya aktifkan kolom komentar di YouTube-nya. Oke, itu saja untuk minggu depan atau untuk minggu terkait kekurangan pertemuan kita ya, terkait finansial pemasaran yang kedua. Itu nanti akan kita jadwalkan ulang kembali dengan PJ, nanti saya akan tentukan harinya. Kemudian untuk pertemuan yang selanjutnya ini nanti akan terkait dengan ekspor impor. Nah ini akan insya Allah tetap waktunya hari Jumat biasa jam 9. Nanti akan kita atur lagi jamnya melalui PJ. Jadi harap selalu berhubungan dengan PJ-nya agar bisa mendapatkan info lebih lanjut. Oke, sekian video pembelajaran satu arah kali ini. Terima kasih. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan melalui pembelajaran tatap maya kita selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.